Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya ingatkan lagi harus bahagia karena jurus 3 hoki. Harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Harus bahagia karena beruntung mengenal Dhamma, ajaran kebenaran. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga bisa terus berjuang untuk mengisi pundi-pundi karma baik kita, jasa kebajikan kita untuk pesangon mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, hari ini sudah ganti alam. Alam lalu, alam September. Ini saya mau mainan dulu ya. Alam September sudah mati. Jreng-jreng. Lahirlah alam Oktober terbalik. Maka kalau kita lihat sebenarnya kita mati itu kira-kira kayak gitu ya. Mati bulan September, lahir bulan Oktober. Begitu kita pindah dari alam manusia, kita pindah lagi ke alam mana ya? Mungkin ya ke alam manusia, mudah-mudahan. Atau ke alam dewa, mudah-mudahan. Atau ke alam binatang, amit-amit, misalnya seperti itu. Jadi kalau hari ini kita ketemu lagi, saya ingin mengajak ibu bapak saudara-saudara melihat sebenarnya panduan-panduan yang bisa kita ambil trik-triknya untuk menjadi kebahagiaan itu kayak apa. Ibu bapak saudara-saudara, Wena dan saya sejak tahun 95 itu sudah menerjemahkan Tipitaka dan kita itu banyak memilihnya tuh diambil dari Sutta Pitaka. Kalau dilihat strukturnya itu yang namanya Tipitaka atau Tripitaka itu ada 3 ya, 3 keranjang gitu ya. Nah kalau yang atas itu Winaya Pitaka itu banyak membahas tentang peraturan para biku, karena Wena dan saya nggak ketarik ke sana. Nggak usah nerjemahin yang kita butuh aja gitu ya. Yang kedua ini Sutta Pitaka. Nah inilah yang banyak memberikan pedoman-pedoman bagi umat awam seperti Wena dan saya ini. Makanya kita nyegurlah ke sana. Syukur sekali kita beruntung banyak yang sudah kita terjemahkan itu dari Majjhima Nikaya. Jadi kalau Sutta Pitaka itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masingnya itu tebel-tebel. Tapi yang namanya Khuddaka Nikaya ini terdiri dari itu banyak banget. Jadi kita grogotin gitu ya, tergantung dari Rudi Ananda yang jadi editor dan Bante Joti mau yang mana gitu. Nah beberapa sesi minggu yang lalu itu kita pernah ngomongkan tentang alam yang saya gambarkan gitu ya. Ada A, B, C, D, E, F, G. A, B alam asura, B alam binatang, M manusia, N neraka, yang sananya P, S, peta, dan asura. Hari ini ibu bapak saya ajak melihat menurut alam yang ada di dalam tradisi Theravada klasik itu ada 31 alam kehidupan. Tapi mereka kalau bikin itu dari bawah ke atas gitu ya. 1 alam neraka, 2 alam binatang, 3 alam setan kelaparan atau peta, 4 alam raksasa atau asura, 5 nah ini alam manusia. Kalau kita lihat menarik sekali, 1 sampai 4 itu alam menderita. Dan masih masuk alam lingkup indera, itu kalau kita lihat ada 11. Lalu yang mulai nomor 5 sampai nomor 11 itu alam bahagia. Kalau dikatakan tujuan yang baik, itu kita ngarahnya moga-moga besok kita lahir di alam manusia atau alam surga gitu ya.
Itu ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Surga itu ternyata berlapis-lapis. Nah yang sebelah kanan itu jangka kehidupannya. Wah biarin lah, pokoknya sekarang kita belajar dulu deh. Nah tadi kan 11. Lalu alam nomor 12 sampai alam nomor 27 itu alam bentuk yang bisa diperoleh karena kita mencapai jana-jana itu. Jangan tanya sama saya karena pusing. Saya pernah ketemu dengan Bante Gunaratana yang tesisnya itu doktor, tesisnya mengenai jana. Waktu kami ketemu di Singapura, beliau mengatakan, Lani terjemahin aja tesis saya. Saya katakan, no thank you Bante, cannot understand gitu ya, karena halus sekali. Nah itu sampai nomor 27. Lalu kalau makin halus-halus lagi itu 4, 28 sampai 31 itu alam tanpa bentuk. Bingung yang bayangkan. Jangka kehidupannya itu MK itu mahakalpa. Satu kalpa aja sulit yang bayangkan, apalagi jadi saya nggak nyampe, masih kalau orang Jawa ngomong belum gaduk kuping gitu ya, baru masih nggak bisa. Jadi mari saya ajak saja ibu bapak ke tempat yang kira-kira kita bisa ngambil manfaatnya, yaitu apa itu? Alam dewa. Nah ini kelihatannya masih agak teraih gitu ya, bisa bayangin gitu ya. Nah tadi kalau alam dewa itu macam-macam, ini kita lihat ada 6, 4 raja besar. Namanya tuh sulit-sulit gitu ya. Cuman yang saya mau ajak Anda melihat itu gini, bahwa kita hidup, kalau kita semoga hidup 100 tahun lagi, misalnya aku mau hidup 100 tahun lagi, 1 tahun surgawi kalau kita terlahir di alam surga, itu perbandingannya itu 18.000 tahun manusia. Jadi kalau saya hidup 18.000 tahun sebagai manusia, itu di alam surga baru 1 tahun. Serem ya. Maka saya mau ajak Anda untuk melihat pada waktu Siddhartha Gautama mencapai kebudaan, terus ada sesosok gitu ya, makhluk Brahma. Kalau yang baca Parita itu Brahma Sahampati, itu mohon supaya the Buddha yang sudah mencapai kebudaan ini, the Buddha membabarkan Dhamma. Brahma itu sosok, makanya agak sulit ya, seorang tapi dia masih makhluk. Nah kalau kita lihat Parita, doa-doa itu ada yang halaman 34 itu Karaniya Metta Sutta, yaitu sutta ajaran tentang metta atau cinta kasih. Itu ada satu kalimat yang begini, selagi berdiri, berjalan atau duduk, ataupun terbaring sebelum terlelap, sepatutnya ia memusatkan perhatian ini yang disebut sebagai berdiam dalam Brahma. Waktu itu saya bertanya-tanya, ini saya flashback ke depan, ibu bapak saya ajak berdiam dalam Brahma itu maksudnya apa sih? Saya ini orangnya pengen taunya besar, jadinya cocok kalau ketemu Dhamma, karena the Buddha itu kalau ngomong kan lain sekali ya, ngomongnya kan jangan begitu saja percaya, jadi lain sekali dengan percayalah gitu. Kalau Buddha ngomong pikir, pertimbangkan, amati, cocokkan, praktekkan, kalau itu benar-benar betul, nah baru ambil sebagai dhammamu. Maka kalau kita lihat Parita halaman 38, Brahma Wihara Parana, di situ ada yang menarik, dikatakan tempat berdiamnya Brahma. Jadi berdiam dalam Brahma itu ada hubungannya dengan tempat berdiamnya Brahma. Jadi kalau kita sebagai manusia, tempat berdiam kita kan gedung-gedung gitu ya.
Tapi kalau Brahma itu sebagai satu alam tinggi sekali, itu berdiamnya itu tidak di dalam satu ruangan gitu ya. Saya bayangkan, nggak tahu nih, bayangan saya itu Brahma itu sudah sifatnya getaran gitu ya, bukan lagi ini, makanya nggak bisa sakit tulang, nggak bisa sakit usus karena nggak punya itu. Yang namanya makhluk Brahma itu berdiamnya itu dalam kondisi 4 ini. Tempat kediaman Brahma itu adalah metta, karuna, mudita, dan upeka. Saya baru ngeh, oh kayak gitu ya, bayangan saya. Oh jadi, wah itu menarik itu. Metta itu cinta kasih, karuna itu welas asih. Makanya metta karuna ini seringkali disatukan gitu ya. Ya kita punya cinta kasih, tapi ya punya sekaligus mesake kasihan pada makhluk lain. Mudita itu lain lagi, karena kalau metta itu sebabak ini selevel, karuna itu kita lihat ke bawah, yang levelnya di bawah kita, yang menderita lebih menderita dari kita. Mudita itu levelnya ke atas. Mereka yang lebih sukses dari kita, mereka yang lebih bahagia dari kita. Mungkin kalau saya menderita, mudita ini urusannya gimana kita menangani waktu kita melihat orang-orang yang lebih jos daripada kita, lebih keren, lebih sukses, lebih wah daripada kita. Metta, karuna, mudita. Dan menariknya ini urutannya tuh begitu gitu ya. Kalau level-level ini kita latih untuk kita raih menjadi satu pencapaian, maka urutan ini ternyata level kesulitannya tuh seperti itu. Menarik ya. Jadi kita mencapai metta itu lebih gampang daripada mencapai karuna. Mencapai karuna, metta karuna, mudita itu harus kita raih karena lebih sulit. Nah kalau UPK ini tenang seimbang. Ini kalau sudah metta karuna mudita, mencapai lebih lagi baru dapat yang namanya UPK. Wah ini bagi saya menarik sekali. Maka kalau kita lihat di buku Parita, itu ada panduan sebenarnya metta itu kayak apa. Cuman menurut saya ada, kalau saya dengerin itu terjemahannya itu tidak dibaca gitu, metta itu nggak dibaca, jadi langsung semoga aku bahagia. Padahal di atasnya itu ada tulisan inilah metta. Definisinya kalau kita mau latihan mengembangkan metta itu bagaimana? Menarik sekali. Coba kita lihat. Satu pandangan yang mungkin agak berbeda dengan pandangan umum adalah bahwa kita ini harus konsentrasi pada kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita ini memberi orang lain. Jadi semoga aku bahagia. Aku bahagia, egois amat. Enggak juga. Karena kalau aku enggak bahagia, ini lebih sulit bagi aku untuk mendoakan orang lain bahagia. Aku aja menderita, disuruh bahagia, ngasih orang. Aku aja menderita, aku aja kesusahan, aku aja kesulitan, aku ini waduh sialnya banyak, celakanya banyak. Maka kita menangani diri saya sendiri. Itu bagi saya waktu itu merupakan satu pukulan. Waduh, padahal saya tuh pikir saya itu untuk orang lain gitu tuh peng-pengan. Tapi kalau menurut Dhamma salah. Apa iya toh? Nah ini pencapaian ini yang merupakan satu PR bagi saya khususnya, karena ingin menjajaki apa ya memang seperti itu. Maka kita lihat metta itu dikembangkan nomor 1
pada diri sendiri. Supaya kitanya sendiri itu dipenuhi oleh getaran-getaran cinta kasih. Semoga aku bahagia. Satu. Bahagianya artinya apa toh? Bebas dari yang tidak membahagiakan. Jadi yang namanya bahagia itu faktornya yang membuat dia tidak terjadi demikian. Singkirkan. Bangun pilar-pilar yang membuat bahagia. Saya pikir wah apik iki. Jadi untuk bahagianya kita harus menyingkirkan yang membuat tidak bahagia. Apa itu? Semoga aku bebas dari derita. Semoga aku bebas dari mendengki dan didengki. Kalau saya dulu kan sembayangnya semoga aku bebas dari didengki. Aku kalau mendengki boleh. Salah. Harus bebas dari mendengki dan didengki. Dulu kalau saya berdoa, semoga aku bebas dari disakiti. Salah. Bebas dari menyakiti dan disakiti. Persis ini karma baik, karma buruk. Sami mawon kalau kita melakukan sesuatu, ya buahnya juga datanglah sejenis. Bebas dari derita jasmani dan batin. Dulu saya pokoknya derita batin misalnya. Ternyata derita jasmani perlu juga dipikirkan. Buang supaya jasmani kita bebas dari derita. Semoga aku dapat menjalani hidup dengan bahagia. Menjalani hidup dengan bahagia. Artinya apa? Momen demi momen demi momen bahagia. Menarik. Kalau sudah aku bahagia, mendoakannya semoga semua makhluk. Jadi makin lama makin besar. Makanya kalau kita lihat meta, membagikan meta itu kan lama-lama lebih besar gitu. Latihannya kan kayak gitu. Semoga aku bahagia, semoga keluargaku bahagia, misalnya gitu ya. Semoga orang-orang di sekitarku bahagia. Semoga ini makin lama makin besar sehingga kekuatan pancaran ini dari pikiran ini makin lama makin besar. Mendoakan semua makhluk bahagia. Luar biasa. Sama saja dengan kita juga menyingkirkan yang bikin tidak bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, medandi, bebas dari menyakiti dan disakiti, medandi, bebas dari derita jasmani dan batin, rupa nama. Semoga semua makhluk dapat menjalani hidup dengan bahagia. Luar biasa. Bagaimana dengan karuna? Karuna ini welas asih. Kita melihat orang yang menderita. Doa kita, semoga semua makhluk bebas dari derita. Tadi kan juga, semoga aku bebas dari derita, semoga semua makhluk bebas dari derita. Kembali kita lihat, agak aneh ya. Kalau orang-orang yang sok pahlawan, wah altruis itu mau aku biarlah sedih asal engkau bahagia. Ternyata salah. Ya aku ya harus bahagia, kamu ya harus bahagia, bebas dari derita. Kalau yang namanya mudita, tadi kita lihat ke atas, bahasa Inggrisnya sympathetic joy, kegembiraan karena ada simpati, ada empati, ada ikut bersyukur, ikut gembira dengan suksesnya orang lain. Maka doanya adalah semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Menarik sekali. Jadi orang sukses itu berarti punya sesuatu yang baik, kesejahteraan, kesuksesan, pencapaian, kebahagiaan, hoki, rezeki, keberuntungan dan sebagainya. Ini kita doakan semoga tidak hilang. Wah, jadi kalau yang karuna semoga bebas dari penderitaan. Kalau yang mudita semoga jangan hilang bahagianya. Itu dalam bahasa Pali sampati. Artinya apa? Semoga apa yang telah diperoleh oleh semua makhluk, termasuk
Aku juga makhluk. Keberhasilannya, pencapaiannya, kebahagiaannya, keberuntungannya, rezekinya, kesempurnaannya tidak hilang. Nah, kalau UPK gimana? UPK ini ketenangseimbangan, artinya kondisi pikiran itu tidak goyah, tidak gerak sehingga blok ya. Kalau senang kesenangan, waduh sedih kayak mau mati. UPK itu latihannya gimana supaya apapun yang terjadi itu kita tidak goncang. Tidak mungkin, memang tidak mungkin sampai kita mencapai arahat. Tapi sebelum kita mencapai arahat, latihan kita tuh goncangnya ya jangan sampai jeblok gitu. Ya mungkin goncangnya kita seperti ini. Enggak jeblok, bukan gitu, tapi mungkin sudah berkurang. Kalau kita latihan lebih bagus mungkin grafiknya sudah begini. Lebih bagus mungkin grafiknya sudah seperti ini. Kalau lebih bagus mungkin grafiknya seperti ini. Jadi makin lama kita makin bisa menata pikiran menghadapi apapun. Maka doanya adalah kebijaksanaan. Menyadari bahwa ada garis antara aku dan yang lain. Karena aku bertanggung jawab pada diriku sendiri. Orang lain bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kita bisa mendoakan, tapi kita tidak bisa memutuskan dan memaksakan orang itu untuk seperti mauku. Maka dikatakan semua makhluk adalah pemilik, pewaris, lahir, berkerabat, tergantung itu pada masing-masing. Karmanya mereka masing-masing. Kalau kita bisa nyadari bahwa orang itu punya pikirannya sendiri, punya fisiknya sendiri, nama rupanya sendiri-sendiri. Aku juga punya, ada batasnya. Aku nggak bisa keluar dari fisikku ini. Aku nggak bisa keluar dari pikiranku ini. Maka kalau kita punya anak atau punya siapapun juga, orang kok nggak bisa diberitahu. Nah ya gimana? Kita kan jengkel, marah. Kalau orang itu punya apa, kita bisa iri, bisa dengki, pengen nyakiti. Padahal itu sebenarnya kan masing-masing punya jalannya sendiri. Aku adalah pemilik karmaku sendiri. Aku mau apa? Kamu mau apa? Biarlah. Apa aku? Betul. Tapi jangan lupa, aku adalah pewaris. Nah, mau karma buruk? Toeng. Mau karma baik? Toeng. Ya, semuanya punya efeknya sendiri-sendiri. Semuanya. Ada aksi, ada hasil, nanam, ngunduh, panen. Kita ini terlahir dari masing-masing ini, momen-momen ini, mati lahir seperti tadi, buek, seperti kalender. Saya ini sudah lahir mati dalam detik-detik yang berlalu. Berkerabat. Itu saya masih ingat ada seorang yang menerangkan sama saya, itu kama bandu. Bandu itu loh bulani, kalau diambil dalam bahasa Jawa itu bondo, diikat, jadi berkerabat, nggak bisa lepas dari apa yang sudah kita perbuat. Karma kita itu ya kita tanggung jawab, mau kemanapun nggak bisa nggak kita terikat. Makanya kita bergantung karena sial celaka beruntung terlindung itu hasil dari perbuatanku. Karma apapun yang mereka lakukan, karma apapun yang aku lakukan, baik atau buruk, aku yang mewarisi. Waduh, begitu kita sudah sampai pada pemahaman UPK, ada satu kelegaan. Aduh ya wis lah, kita berjuang, tapi dia punya kekuasaan pada hidup mereka sendiri, hidupnya sendiri. Jadi kita agak seleh gitu ya, kita agak berserah dalam pengertian telah kulakukan yang bisa kulakukan. Jadi enggak loba, kamu harusnya gini. Lah kalau dia enggak mau apa? Kalau bayi ya dimasukkan box, kamu pokoknya di sini. Lah kalau sudah besar ya dia lompat lah. Gimana saya mau ngejar dia? Dia sudah kuat, sayanya makin ambruk.
Maka menarik sekali bagaimana meditasi membantu bagi kita untuk melatih sedikit demi sedikit UPK ini kita pelajari. Kenapa? Karena UPK ini yang bermanfaat untuk membersihkan pikiran dari loba dan dosa. Caranya gimana? Dalam meditasi kita perkuat perhatian kita, kita pertajam kesadaran dan kewaspadaan. Nah, kalau kita latihan, itu lama-lama kita tuh hafal. Kalau pas kita ini pikirannya bebas dari loba dosa moha, itu mungkin kita rasakan kita bisa senyum loh, karena ketenangan ini memang nyaman banget gitu ya. Ketenangan ini melegakan, membahagiakan. Nah, lama-lama kita, oh ini aku pas UPK. Kalau ini enggak, ini kacau ini. Nah ini, oh ini UPK. Lama-lama tahu. Ya kita nggak tahu beneran karena UPK kita juga masih gitu. Tapi mending lama-lama ngerti. Lalu dikatakan di dalam UPK ini ada satu faktor yang namanya tathata, sebagaimana adanya. Inggrisnya as it is, bukan as it was lampau, tapi is itu sekarang. Ya, sebenarnya benar, senyatanya nyata. Maka kalau kita meditasi dengan pakai objek nafas atau objek sensasi, itu kita lihat, bukan bayangkan. Aku ini, badanku ringan, aku melayang, payak. Dulu kalau saya meditasi dengan sistemnya Ubakin itu, SN Goenka itu, teachingnya ngomong, buka mata kamu melayang apa enggak? Waduh, begitu belang, oh ternyata ya enggak melayang, tadi halusinasi, bukan itu. Dan kita bukan menginginkan, bukan menolak. Kita terus bersama masa kini. Artinya apa? Yang sudah ya sudah, yang belum ya belum. Teorinya tuh gampang. Waktu kita melihat napas atau kita melihat sensasi, enggak enak setengah mati. Ini kita biasanya kan terus mencurang gitu kalau enggak menyenangkan ya. Makin kita enggak suka, makin fisik itu tegangnya enggak karuan. Maka teorinya gampang. Kita latihan meditasi melalui nafas ataupun sensasi itu untuk melihat anicca. Kadang, wah ini enak. Bentar sudah cekot. Waduh, enggak enak, tidak menyenangkan. Kita melihat anicca seperti lihat aliran sungai yang berubah-ubah. Kadang jernih, itu penak. Kadang kotor, waduh enggak enak. Kadang tenang, aduh menyenangkan. Kadang bergolak, aduh tidak menyenangkan. Dan kita selalu terbiasa dengan melabeli suka atau tidak suka. Makanya sulit bagi kita untuk mencapai nikmatnya, indahnya, eloknya, tenangnya UPK ini. Nah, kalau pas sensasi kita ini menyenangkan, segera kita kalau nggak hati-hati itu loba kita curi. Yes, wah ini kalau aku gini 5 jam tahan. Ya, latihan meditasi untuk ngerasain UPK ini menjaga ketenangseimbangan ini untuk menerima ya gini nih. Rasanya piye ya gini nih, nggak usah ngelabeli, demikianlah adanya. Terima kenyataan ya gini nih. Inilah realita momen ini. Nah, kalau menyenangkan ini tidak kita dengan loba, tapi kita sadari saja, ya demikianlah adanya. Ini pas menyenangkan. Maka kotoran batin yang berhubungan dengan loba, ini akan naik ke permukaan, kita diemin aja, kita sadarin aja, dia akan terurai dan lepas. Makanya kenapa kalau kita meditasi dan menjaga ketenangseimbangan ini, lama-lama merasakan lobaku berkurang. Karena tidak dianggap penting, tidak segera ditangkap, tidak diladeni. Jadi dibiarin aja, ini menyenangkan.
sensasi menyenangkan ini bisa digunakan untuk mengikis loba, karena proses pemurnian ini mengurai kilesa, kotoran batin, selapis dari selapis. Dulu waktu saya pertama kali belajar meditasi, kebetulan saya dan Wena beruntung menerjemahkan kan. Jadi waduh, lah kalau kita tenang seimbang, kotoran muncul, tenang seimbang, dia terurai, lepas. Lah saya ini karma buruknya loba saya itu luar biasa banyak. Lah sampai kapan saya bisa berkurang? Ternyata begitu satu loba ini muncul ke permukaan dalam bentuk sensasi tubuh, kita tetap tenang seimbang. Ini loba ini selapis itu blus gitu. Jadi kita jangan kesengsem, wah ini nyaman, tenang, buah pikir nggak liar. Wah ini bagus ini. Nanti kalau kita agak gila kita ngomong aku sudah mencapai nibbana. Begitu kita mulai lobanya langsung berlipat, titik itu juga langsung jebret, sudah duka lagi. Bayangan saya, loba yang dikeluarkan selapis dari selapis itu seperti kalau rambut atau magnet, kalau rambut di drain itu apa lubang kotoran itu kan, kalau kita keramas ada di situ, nanti kalau kita mau bersihkan kan rambut itu kan bawa kotoran yang lain toh, bukan cuma rambut bersih gitu kan, enggak toh, bawa kotoran yang lain. Jadi seperti itu, magnet juga gitu, membawa kotoran yang lain. Begitu juga dengan dosa, sensasi tidak menyenangkan. Kalau kita waduh sakit di sini, sakit di situ, ya inilah duka. Kita berjuang untuk tetap tenang seimbang. Ya gini nih, demikianlah adanya. Terima kenyataan. Lah kalau udah tidak kuat gimana? Ya pelan-pelan kita pindah posisi. Tapi kita jaga supaya pikiran itu bisa mengamati dengan cukup tenang seimbang. Maka kalau kita bisa seperti itu, kotoran batin yang berhubungan dengan kebencian akan terurai dan lepas. Sensasi yang tidak menyenangkan itu bisa digunakan untuk mengikis kebencian, penolakan, karena proses pemurnian ini mengurai kotoran selapis demi selapis, bukan satu titik demi satu titik, tapi jebret-jebret. Jadi menurut saya, pengalaman saya sekarang tidak begitu bajingan daripada dulu. Ya, sekarang saya lebih bajikan daripada dulu. Jangan ngemoi, waduh ini nggak enak, sakit, kesemutan, nggak nyaman, wah buah pikir kacau, oh, ini nggak seperti tadi pagi ya. Begitu kita mulai bergulir dalam kebencian, penolakan, ini dosa langsung berlipat ganda, juga bertambah. Maka satu hal yang saya ingat-ingat adalah meditasi ini bisa malahan merugikan kalau digunakan untuk mengembangkan loba dosa muha. Artinya gimana? Kita meditasi tapi mengejar sensasi yang menyenangkan, menolak yang tidak menyenangkan. Kalau sensasinya menyenangkan, wah berlama-lama bisa, tapi kalau sensasi tidak menyenangkan, kukut, berhenti, wassalam. Itu sebabnya kalau meditasi sebelumnya kita ini bertekad aku mau meditasi berapa jam? 1 jam ya udah, mau menyenangkan mau tidak menyenangkan ya terimalah nasibmu. Apapun yang terjadi. Ini membuat kita punya waktu untuk melatih UPK. Sebenarnya kan pikiran kita ini terus anicca ya. Makanya harus sering dicek, harus sering diperiksa, harus sering dibersihkan supaya yang kotor itu dibuang. Makanya saya senang belajar tentang Brahma Wihara, tempat berdiam Brahma, meskipun kita berada di alam manusia, tapi itu bisa dijadikan acuan, arahan. Dikit demi sedikit kita ini meta, karuna, mudita dan UPK kita itu dinaikkan. Jangan berlama-lama berada di lawannya. Jangan kita ini berlama-lama dalam lawannya meta, yaitu apa? Kebencian. Jangan berlama-lama dalam lawannya karuna, yaitu kekejaman. Jangan berlama-lama dalam lawannya mudita, yaitu kita iri hati.
jangan berlama-lama dalam lawannya UPK, yaitu gejolak nggak karuan. Ini pengantar saya, monggo Bu Susan. Terima kasih pengantarnya Bu Lani. Saya mendapat banyak hal baru dari apa yang disampaikan oleh Bu Lani. Dan saya kira ini sangat terkait dengan PowerPoint yang akan saya sharingkan pada pagi menjelang siang hari ini gitu. Saya takjub gitu ya Bu mendengar penjelasan, ternyata menjadi manusia itu tidak mudah ya kalau kita lihat hierarki ya itu sebetulnya. Jadi kalau kita mau naik tingkat itu butuh waktu mungkin jutaan tahun, juta-juta gitu ya Bu. Saya nggak ngerti juga gitu. Jadi kalau kita sekarang jadi manusia, itu mau naik tingkat satu aja kayaknya sulit. Jadi artinya kita jangan sombong. Wah kalau hari ini kita berbuat baik terus ya selama hidup saya cepat naik gitu. Ternyata saya baru tahu juga kalau binatang itu nomor 2 ya, di atasnya neraka gitu. Nah neraka itu kan nomor 1, yang paling bawah di alam menderita. Nah padahal saya itu membayangkan lebih happy ya jadi binatang gitu loh Bu. Ini tuh kan agak mengubah cara berpikir saya gitu ya. Ternyata binatang itu masuk di alam menderita itu pun nomor 2 dari paling bawah ya. Itu artinya kalau saya dilahirkan sebagai binatang itu turun tingkatnya sangat mengerikan gitu. Dan kadang kita iri hati ya. Enak jadi anjingnya Bu Wena kan gitu. Gak mikir cari duit gitu kan. Gak usah bayar BPJS. Pokoknya semuanya itu beres lah kalau sama Bu Wena ya. Saya lihat itu kalau dikasih makan gitu. Bu Wena itu nggak pernah milihin tulang-tulang untuk anjing gitu. Karena saya lihat itu dagingnya itu daging kualitas nomor 1 loh. Saya itu kan nggak begitu suka daging sapi karena baunya itu agak perengus gitu ya. Tapi itu saya waktu di rumahnya Bu Wena itu saya kok lihat daging giling yang direbus itu baunya nggak kayak gitu gitu. Saya nanya mau dimasak apa Bu? Oh itu buat dogi saya gitu. Lalu waktu itu saya berpikir enak bener ya jadi doginya Bu Wena itu gitu. Daging sapi aja dicarikan yang terbaik. Nah sementara saya itu nggak suka daging sapi aja merasa baunya dagingnya itu sedap gitu. Nah ini kan apa nggak beruntung ya, nggak usah beli daging sapi gitu, udah tersedia. Tempatnya bersih banget. Jadi intinya kalau kita itu nggak ngerti itu untuk makanan anjing, itu bisa kita makan loh, karena itu di dekat meja makan ya. Jadi saya waktu itu GR, wah saya datang dimasakin sapi gitu. Ternyata buat doginya Bu Wena gitu. Nah hari ini saya merasa terkejut gitu ya, ternyata binatang itu tuh nomor 2 di bawah neraka gitu. Jadi kalau saya iri dengan binatang itu ya agak gimana ya Bu, malu sendiri gitu. Saya sudah dilahirkan di alam bahagia. Kalau tadi kita lihat tuh kan manusia alam bahagia gitu. Tetapi mengapa iri hati kita itu justru lebih gede dari binatang? Ini yang menjadi refleksi saya ya. Jadi binatang yang iri itu jarang. Jadi kalau kita lihat Caesar Milan, anjing itu bisa iri itu karena dipengaruhi manusia. Jadi bukan anjingnya. Ini menarik ya Bu. Harusnya kan kalau anjing itu di alam menderita yang penuh dengan iri, dengki itu kan sebetulnya anjing. Tetapi ternyata kayaknya LDM itu melekat pada manusia ya. Itu yang bikin kita iri hati. Hari ini saya memang ingin membahas lebih dalam tentang iri hati. Mengapa? Yang pertama-tama itu jelas pengalaman saya pribadi gitu ya. Jadi saya kaitkan dengan materi Bulani minggu lalu. Bahwa orang yang dibuat menderita oleh orang lain itu layak untuk melakukan karma buruk ya. Itu menarik ya. Jadi kita tuh merasa sah kalau kita itu menjadi korban. Lalu kita merasa kalau saya membalas dendam itu sah banget gitu ya. Itu artinya apa? Kalau saya melihat apa yang di-sharingkan oleh Bulani, itu saya lalu refleksi begini Bu. Saya itu kebetulan dilahirkan saat orang tua saya itu bangkrut.
bukan saat orang tua itu Jaya. jaya ya. Sementara kakak-kakak saya yang lain itu dilahirkan saat orang tua saya itu betul-betul punya segalanya. Nah, lalu saya itu mengalami peristiwa semenjak orang tua saya itu jatuh gitu. Jadi dari bisnisnya itu jatuh, lalu dari nol, benar-benar semuanya dijual nggak punya apa-apa. Itu satu persatu rekanan papi saya itu meninggalkan. Karena mereka takut kalau papi saya itu hutang gitu ya, karena dulu mereka itu banyak diberi oleh papi saya gitu. Juga hutang ke papi saya juga nggak pernah bayar gitu, tapi papi saya nggak apa-apa gitu. Hanya kan sekarang ketika papi saya nggak punya duit, itu mereka takut gitu loh. Kalau nggak memberi hutang gimana, pokoknya tuh takut kehilangan harta benda mereka gitu. Nah, saya ingat dulu saya itu hampir setiap weekend, Sabtu Minggu, kalau itu musim pernikahan Bu, kami itu bisa datang ke perhelatan perkawinan itu, Sabtu itu bisa 2 kondangan gitu ya. Minggu itu bisa 2 kondangan. Ini sama dengan cerita Bulani, disuruh ngitung duit jengkel sama papinya. Sama saya gitu. Diajak perhelatan atau kondangan itu saya jengkel, capek gitu loh. Mbak udah orang tua itu ya kalau kondangan sendiri gitu. Sampai pada suatu saat saya itu merasa kok nggak ada kondangan sama sekali. Terus saya nanya ke mami saya kan, kok sekarang nggak ada yang nikah ya gitu, pertanyaan saya. Karena saya anak masih kecil gitu. Lalu mami saya bilang, yo ada, cuman kita nggak diundang gitu. Nah bayangkan loh Bu, orang kaya itu diundang berarti kan yang diharapkan sumbangannya kan. Begitu miskin mereka nggak mengundang. Nah sejak saat itu saya itu semacam takut kehilangan harta benda. Saya merasa posisi itu harus dipertahankan gitu. Jadi kayak saya belajar iri hati itu satu. Lalu saya belajar posesif. Kalau Bulani bilang tadi bondo ya, dibondo. Itu tuh saya belajar untuk memegang erat apa yang saya miliki gitu. Dan saya itu merasa jengkel kalau ada orang lain yang lebih beruntung dari saya. Karena saya merasa gini loh, kamu tuh nggak layak beruntung gitu. Hidupmu itu nggak penuh penderitaan gitu ya. Jadi kalau saya melihat kok orang itu lahir ceprot jadi anaknya orang kaya, wajahnya menarik, semua orang suka dia, itu tuh saya jengkel banget gitu loh Bu. Kamu itu belum pernah hidup menderita kok hidupmu tuh enak gitu. Nah pikiran saya itu mulai berubah. Ini sangat mengagetkan ya Bu, ketika saya ketemu Bulani. Itu berarti usia saya sudah hampir 50 tahun kan. Bulani itu ngomong gini loh, saya tuh nggak bisa di-marry nih Bu, gitu. Itu kata-kata Bulani. Orang itu nggak bisa iri hati sama saya gitu. Kalau banyak orang itu memberi saya, itu karena saya menanam. Itu saya kaget banget loh Bu. Oh, ternyata keberuntungan itu adalah konsekuensi. Jadi sebetulnya tuh saya nggak boleh iri gitu. Artinya kalau hidup saya sekarang itu tidak mujur, itu karena saya nggak menanam. Itu tuh saya terkaget-kaget karena Bulani ngomong gitu. Saya belum pernah ketemu orang sombongnya kayak Bulani itu loh. Jadi orang itu nggak bisa iri dengan saya. Itu kan kalau orang nggak paham apa yang dikatakan Bulani itu, wah sombong banget nih Bulani gitu. Saya mungkin jadi semakin iri dengan Bulani gitu ya. Lalu nggak mau berelasi gitu. Ki orang tua kok sombong banget gitu ya. Kayak Bulani itu merasa ini saya tuh dewa gitu loh. Kamu tuh nggak bisa iri gitu. Tapi yang saya tangkap bukan itu, karena apa di balik kata-kata Bulani itulah yang saya tangkap. Bahwa keberuntungan itu adalah upaya kita sendiri gitu. Kalau tadi kita bicara UPK, berarti kan kesadaran bahwa semuanya adalah hasil karma itu sendiri, itu kan tahapannya agak berlapis ya Bu. Ya. Kalau saya belum bisa mencintai diri sendiri, itu mungkin saya nggak akan paham bahwa karma itu adalah hasil, buah karma itu adalah hasil perbuatan saya sendiri. Nah kan beruntung toh saya ketemu Bulani setelah hampir 50 tahun di dalam hidup saya. Seandainya saya itu nggak ketemu Bulani,
Ya mungkin iri hati saya itu sekarang itu nggak seperti waktu saya kecil, tetapi kan karena usia gitu, bukan karena saya memperoleh pandangan benar. Nah, maka saya hari ini itu mengangkat iri hati karena menurut pemahaman saya sendiri itu paket lengkap loba dosa moha gitu loh. Jadi kayak kalau kita itu beli makanan, wah itu ada telur gitu ya, ada ikannya, ada dagingnya, pokoknya lengkap gitu ya paketnya gitu. Itu menyenangkan kalau makanan gitu ya. Tapi kalau iri hati ini menyedihkan gitu. Karena apa yang dikatakan Bulani bahwa dalam bermeditasi kita itu bisa belajar mengikis loba dosa moha. Nah, iri hati itu adalah lahan subur tempatnya loba dosa dan moha gitu ya. Nah, sehingga ini menarik. Selain pengalaman saya pribadi, iri hati ini layak saya sharingkan hari ini karena menurut pemahaman saya pribadi itu paket lengkap, Bu. Jadi kalau kita dapat paket lengkap di rumah sakit seneng ya. VVIP gitu. Nah kalau paket lengkap ini kayaknya mungkin kita bisa turun ke alam binatang deh gitu. Ini menarik lagi Bu. Ini kalau bahasa Inggrisnya Envia. Itu kalau bahasa Latinnya Invidia. Itu non-sight. Ini menarik ya. Buta. Artinya orang yang iri hati itu buta. Nah kalau refleksi saya berarti tidak punya pandangan benar gitu. Jadi masih bajingan Bu, belum bajikan gitu ya. Karena tidak punya pandangan benar gitu. Dan kalau saya refleksikan dalam Dhamma itu dibutakan terutama oleh moha gitu ya. Jadi payungnya loba dosa itu adalah moha. Jadi iri hati itu benar-benar dipayungi oleh moha dan kita itu buta gitu. Jadi saya senang dengan istilah ini non-sight, tidak punya pandangan benar, itu artinya saya akan selalu mengingatkan diri sendiri. Kalau saya iri hati, saya buta loh ini. Artinya saya masih bajingan tadi Bu gitu, belum bajik gitu ya. Jadi satu eng, ya itu huruf eng dan huruf k, itu kalau kita ganti itu bedanya sangat besar gitu ya, bedanya sangat signifikan. Menarik Bu. Kalau kita lihat hierarkinya Bulani tadi loh Bu, katanya kan manusia itu kan alam bahagia ya. Ternyata kalau orang iri hati itu adalah penderitaan diri gitu. Wah ini menarik banget ya. Itu artinya kalau kita tidak bisa memahami bahwa sebetulnya ketika kita dilahirkan sebagai manusia itu seperti yang diulang-ulang Bulani, harusnya happy. Karena itu hoki kita gitu kan. Tapi ternyata kalau kita terjebak pada hasrat, sekali lagi ini keinginan ya. Minggu lalu atau sebelumnya ketika saya mengulas Dhamma-talknya Pak Adi, saya kira saya sudah membahas bahwa hasrat itu adalah disorder. Satu gangguan psikologis gitu. Ini yang membuat penderitaan. Nah hasrat apa? Hasrat ingin. Nah ini ingin apa? Keberuntungannya orang lain itu loh Bu. Ini yang lalu saya flashback gitu. Lah wong keberuntungan itu kalau menurut ajaran Buddhism itu adalah buah karma baik ya. Jadi saya itu menanam dulu, lalu buah karmanya itu adalah keberuntungan di dalam hidup kita sekarang. Lah kok bisa saya itu iri, lah itu aneh ya. Aneh. Karena saya nggak nanem gitu kan. Nah saya ingat kok Bulani ngomong gini, Bu Susan pengen hoki nggak? Ayo nandur Bu gitu. Kalau Bu Susan itu nggak nandur, itu hoki itu nggak akan datang gitu. Dan semakin diperjelas ketika Bulani itu mengatakan gini, saya kan nanya nih, tapi kok ada ya Bu orang itu dilahirkan langsung beruntung? Saya nggak melihat dia menanam karma baik di kehidupan ini. Nah ini yang lebih menarik Bulani mengatakan, ya itu makanan sisa Bu gitu. Ini saya semakin, oh bisa habis ya ternyata. Jadi kalau di kehidupan sekarang, saya nggak menanam, itu buah karma saya yang saya tanam di kehidupan sebelumnya itu hilang. Dan ketika hilang, saya iri dengan orang yang nanam. Wah itu ngeri ya. Kok
setelah saya itu belajar Dhamma, itu kok saya merasa gangguan mental saya itu lebih berat dibandingkan kalau saya buka buku panduan gangguan mental di psikologi itu loh Bu. Kalau saya buka panduan gangguan mental psikologi itu saya lebih optimis gitu kan. Wah, bisa disembuhkan oleh psikolog gitu ya. Nah, kalau ini yang bisa menyembuhkan hanyalah diriku sendiri gitu ya. Artinya jadi gangguan mental saya itu berat gitu. Kalau saya nggak mau berupaya untuk menyembuhkan diri sendiri gitu. Ini yang membuat saya sangat berubah ya mental setting saya gitu. Nah ini menarik Bu. Iri hati itu kalau di psikologi itu beda dengan cemburu gitu. Cemburu orang itu masih bisa ngakuin kalau cemburu gitu. Mengapa? Karena cemburu itu takut kehilangan hak miliknya gitu. Ini biasanya terjadi pada orang yang takut kehilangan pasangan hidupnya gitu ya. Kalau anjing itu takut bahwa Bu Mena itu lebih sayang sama saudara saya yang lain gitu. Kalau anak-anak juga takut bahwa orang tuanya itu lebih sayang dengan saudaranya. Nah, cemburu ini lebih sering diomongin ke orang gitu. Saya itu jengkel loh sama Bulani. Kenapa? Bulani itu kok sekarang ini ya lebih sayang sama Pak Adi gitu. Ini kan artinya saya cemburu sebetulnya gitu. Ini lebih bisa diomongin karena tidak memalukan Bu. Karena saya merasa hak saya itu akan dirampas orang. Jadi kalau saya ngomong saya cemburu, itu orang akan berempati dengan saya gitu. Tapi kalau iri hati ini diomongin itu memalukan gitu ya. Karena sebetulnya secara sadar kita itu yakin bahwa iri hati itu enggak pantas. Kalau cemburu itu masih pantas gitu loh Bu, karena itu ada resource saya yang mau diambil orang gitu. Tapi kalau iri hati itu kok nggak pantas banget ya. Kenapa iri hati itu nggak pantas? Lawang itu bukan hak milik saya kok saya pingin gitu ya. Nah celakanya gitu kalau di psikologi karena ini sulit diakui maka ini tuh intensitasnya lebih berat. Mengapa? Karena orang lalu pakai topeng gitu Bu. Orang itu kalau di psikologi pakai defense mechanism gitu. Pakai banyak sekali mekanisme pertahanan diri gitu kan. Saya mau menekankan begini sebelum kita ke slide berikutnya. Iri hati itu kalau di psikologi hal yang terbesar itu adalah loba dan moha. Kalau cemburu itu ada dosanya Bu, karena posesif gitu ya. Saya ingin memiliki. Tapi meskipun cemburu itu loba dosa moha, kalau di psikologi gangguan mental lebih berat itu pada di ketamaan gitu. Lebih di loba dan mohanya gitu. Jadi ini menarik ya. Jadi kalau kita mengawinkan psikologi dengan dhamma, itu kok kayaknya ini paket lengkap gitu ya Bu. Ini juga paket lengkap, tapi paket lengkap menuju ke pandangan benar gitu. Ini dalam sejarah dan mitologi ya, kalau kita lihat gitu. Di agama itu mengapa Adam Hawa itu makan buah terlarang ya? Itu akarnya iri hati. Tuhan itu serba tahu ya. Padahal sudah diberi tahu oleh Sang Penciptanya. Kalau kamu makan buah itu tuh kamu akan menderita loh. Karena pengetahuan itu sumber penderitaan. Gitu. Ngeyel gitu ya. Yang namanya manusia itu memang nggak mau bersyukur Bu gitu. Sudah diberitahu yang baik nggak usah banyak mikir gitu kan. Ini dalam cerita agama gitu kan. Lalu makanlah buah terlarang dan itulah awal penderitaan manusia gitu ya kalau di agama. Nah sementara ada juga kisah di dalam agama Kain itu membunuh Habil saudaranya. Mengapa? Karena Habil itu persembahannya itu diterima oleh Tuhan. Sementara Kain enggak. Nah, tahu enggak sebabnya apa? Kain itu mencari sampah-sampah untuk dikorbankan. Sementara Habil itu kalau mengorbankan untuk Tuhan, itu yang terbaik gitu ya. Nah, ini kan sama kan, Bu? Saya berdana untuk orang lain tapi yang enggak saya suka gitu kan sebetulnya. Saya itu berdana makanan yang mau expired gitu kan Bu. Saya berdana baju yang sudah robek misalnya. Atau ada orang itu berdana memberikan yang paling bagus. Yang sangat dibutuhkan orang itu. Nah kalau dalam
Dhamma, yang akan menuai buah karma banyak itu tuh yang memberikan terbaik gitu kan. Nah tapi kan saya ini iri Bu dalam cerita Kain Habil. Kok bisa ya Bulani itu cuman memberi saya mikrofon, besoknya itu Bulani itu dapat sekian M. Wah itu kan saya jengkel. Padahal kemarin itu saya memberi orang lain itu harganya lebih besar daripada mikrofon. Tapi kok nggak dapat balasan gitu kan. Saya iri gitu. Tapi kan bukan itu gitu loh. Bulani itu memberi sesuai kebutuhan. Saya memberi karena saya moha gitu. Karena saya loba. Ini beda banget gitu. Intensi kalau saya lihat, saya baca dalam cara berdana yang benar, niat berdana itu juga menentukan apa yang akan kita tuai. Nah ini kan menarik Bu. Nah sementara orang iri hati itu nggak lihat itu gitu loh. Nah lalu kalau kita lihat mitologi Yunani ini Bu, Bapak Ibu bisa nonton film Troy ya judulnya yang main Brad Pitt gitu. Tapi itu sebetulnya versi film. Tapi yang menarik itu kenapa bisa terjadi perang besar, itu karena sebetulnya Hera, ini dewa dewi ya, itu iri pada Aphrodite. Itu gitu, dewa aja. Kata Bulani itu kan dewa itu sudah di atas kita. Wah itu bisa bikin perang manusia loh. Ini dewa aja kan berarti masih ada iri hatinya gitu. Maka Bulani kan mengatakan hati-hati dengan pikiran kita. Karena dewa pun itu bisa keblinger. Itu saya ingat gitu. Nah mitologi Yunani itu banyak sekali menceritakan bagaimana dewa-dewa pun itu kadang-kadang kilesanya itu ada gitu ya. Ini menarik. Nah sekarang kita ke perang Baratayuda gitu. Kenapa bisa ada perang itu? Karena Kurawa itu iri pada Pandawa. Nah sekarang yang paling dekat. Perang Dunia Kedua itu kuncinya Hitler ya. Nah mengapa Hitler itu bisa bikin perang? Itu tuh sejarahnya gini. Hitler itu pada saat dia menderita karena miskin. Dan kemiskinan itu yang menyebabkan dia sendiri sebetulnya gitu ya. Dia itu harusnya studi tapi nggak suka dengan jurusannya. Lalu terlilit banyak hutang karena dia harus tinggal di negara bagian lain yang jauh dari orang tuanya dan tidak melanjutkan studi. Dan orang tuanya tuh sebetulnya memaksa dia kembali tapi dia tuh belum pengen balik gitu kan. Jadi hidupnya itu miskin sampai dia itu makan aja nggak bisa, harus minta gitu. Nah saat dia keluar dari rumah sewaannya itu, semua pedagang di situ itu mostly Yahudi gitu. Dan Hitler ini banyak diberi oleh orang Yahudi ini karena nggak bisa makan gitu loh Bu. Jadi sebetulnya orang Yahudi ini membantu Hitler gitu. Ya tapi namanya moha ya Bu. Hitler itu justru iri gitu loh. Kok ada orang itu bisa seberuntung itu sementara saya penuh penderitaan. Loh ini kan aneh banget ya. Orang Yahudi itu menolong Hitler gitu kan. Tapi justru itulah yang bikin Hitler merasa dihina gitu. Dia merasa dilecehkan gitu. Nah sehingga kalau Bulani tadi mengatakan welas asih itu kan sebetulnya saya empati pada orang yang ada di bawah saya gitu. Ini belum tentu diterima oleh orang yang diwelas asih itu sebagai pertolongan. Ini juga menarik gitu Bu. Ternyata orang Yahudi yang welas asih dengan Hitler ini dianggap menghina dia gitu ya. Dan ini menjadi dendam. Maka ketika Hitler itu ingin genocide gitu, jadi membasmi orang Yahudi di bumi ini, dia tuh merasa benar gitu. Nah ini menarik ya cerita tentang iri hati. Nah Bapak Ibu, saya nggak ingin seperti Hitler gitu ya, sampai saya itu nanti mungkin bunuh saudara saya yang paling dekat gitu. Karena iri hati itu nggak mengenal apakah kamu dekat dengan saya atau enggak. Kain itu membunuh saudaranya. Saya kira Kurawa itu juga membunuh Pandawa, itu adalah saudaranya gitu. Nah Bapak Ibu mari kita bergegas gitu ya, hati-hati dengan paket lengkap LDM di dalam diri kita gitu. Kalau kita lihat di contohnya Kain, contohnya Adam Hawa, lalu di contohnya Hera tadi ataupun di contohnya Hitler, iri hati itu sumbernya adalah perasaan rendah diri gitu. Nah kalau istilahnya Bulani itu
atanya gede banget, mohanya itu gede banget gitu loh. Jadi kalau kita lemah yo ngapain toh gitu loh. Itu nggak terima gitu. Kenapa kok saya itu lemah gitu? Kalau saya dilahirkan nggak cantik, yo ngapain sih gitu kan? Nah ini karena atanya besar, mohanya besar gitu, dan malu mengakui, itu kuncinya adalah lalu cara-caranya itu ya seperti di gambar itu loh Bu, jegal, sabotase gitu. Saya berusaha menyalahkan orang, seperti contoh kasusnya Hitler, dia menyalahkan orang Yahudi gitu kan. Kenapa orang Yahudi itu tidak tinggal di negaranya, tapi ngerebut kekayaan di Jerman gitu ya. Orang Yahudi itu kan perantau. Ini sama dengan beberapa etnis tertentu karena ada kesulitan di negaranya lalu beremigrasi gitu ya. Dan ini yang bikin orang-orang di negara asal itu biasanya jengkel gitu. Karena biasanya orang-orang yang beremigrasi ini lebih tahan banteng. Biasanya lebih sukses gitu kan. Nah ini sama, Hitler itu melihat kayak ada penjajahan dari etnis lain, dan gara-gara orang Yahudi itu cari duit di sini, saya ini loh Hitler, orang Jerman ini jadi miskin gitu ya. Ini menyalahkan gitu. Nah, dalam level yang lemah mungkin kita juga begitu ya. Nyalahin saudara kandung kita sendiri gitu kan. Padahal itu waktu kecil adik saya itu kalau enggak saya, gitu kan. Siapa yang bisa bikin dia kayak gini gitu kan? Sekarang kok dia itu kemelinti, ya itulah ya kakak yang iri hati kan. Ya kalau kamu berbuat baik untuk adiknya kenapa dihitung gitu kan. Nah ini kita bukan Hitler gitu ya, tapi kita bisa menyabotase saudara kandung kita sendiri gitu. Memang kita nggak bikin perang dunia, tapi kalau menurut Dhamma, karma buruknya itu kan sama ya Bu. Artinya perang besar atau perang kecil itu tuh karma buruknya itu sama gitu. Nah oleh karena itu saya sendiri mengapa perlu membicarakan ini, sebetulnya saya selalu ingin mengingatkan diri saya sendiri loh, hati-hati dengan paket lengkap LDM ini gitu, karena saya punya itu. Nah iri hati yang tersembunyi itu jelas sulit menuju ke mudita Bu. Karena itu bahasa Jermannya saya nggak bisa ngomong ya. Jadi ada bahasa Jermannya itu di atas itu. Tapi intinya adalah saya bergembira di atas penderitaan orang lain ya. Jadi ini untuk welas asih dan untuk mudita sulit gitu. Mengapa? Karena kalau ada orang menderita, saya nggak empati, saya itu malah gini loh, cari kesalahan dia apa gitu loh. Ya kan, misal nih ada orang yang terkena COVID gitu kan, saya nggak empati gitu, saya pasti gini, wah kamu itu pasti gini ke mall gitu ya, yang kita cari itu gitu loh, kamu itu pasti nggak gini, nggak ikut prosedur gitu, ya makanya kamu itu gitu. Jadi orang yang sudah kena COVID itu sedih gitu, kita tuh nambahin kesedihan dengan mencari-cari kesalahan gitu. Maka untuk kewelas asih itu sulit gitu kalau kita itu iri hati. Nah yang lebih sulit lagi itu mudita gitu ya. Artinya kalau suatu saat ada orang yang lebih beruntung dari saya itu mengalami bencana, wah saya happy gitu loh Bu. Rasa no gitu ya. Rasain gitu kan. Nah maka saya senang dengan pengantar dari Bulani hari ini karena ternyata alam tempat tinggal Brahma itu beda banget dengan alam tempat tinggal kita. Ternyata alam tempat tinggal Brahma itu ada meta yang artinya cinta kasih. Jadi mereka tuh menyayangi dirinya sendiri gitu ya. Lalu ada karuna, bagaimana mereka itu bisa welas asih pada orang yang lebih menderita. Lalu ada mudita, bagaimana mereka itu bisa ikut bersyukur dan mendoakan pada orang yang lebih beruntung, bahkan mendoakan semoga mereka tidak kehilangan keberuntungannya. Wah ini angel banget loh Bu. Makanya kalau Bulani tadi mengatakan saya aja menderita, bagaimana saya bisa mendoakan semoga kamu nggak kehilangan keberuntunganmu, itu angel banget gitu.
Mengapa? Karena saya aja nggak beruntung kok mendoakan orang nggak kehilangan keberuntungan. Bahkan mungkin kalau kita gini, kok kamu nggak bagi-bagi keberuntungan? Malah nuntut kan Bu. Mbak saya dikasih gitu loh. Kamu itu kok egois gitu. Nah, lalu yang terakhir itu adalah tenang seimbang. Ini yang paling sulit dicapai gitu. Nah, saya itu hari ini mendapat pencerahan gitu ya. Makanya dewa itu lebih sulit punya kilesa gitu. Kalau tempat tinggalnya aja 4 hal ini gitu loh Bu. Nah, lalu saya juga senang karena bulan itu mengajak kita, meskipun kita itu nggak dilahirkan di alam dewa, tapi kita bisa mengupayakan punya situasi ini di dalam pikiran kita gitu. Nah ini menarik ya. Kita tuh memang masih penuh penderitaan kan alam manusia itu, meskipun tadi dikatakan bahagia. Tapi Bulani mengatakan menuju kebahagiaan. Itu artinya kita harus mengupayakan 4 hal ini paling enggak jadi atmosfer di dalam pikiran kita, meskipun secara nyata dunia kita itu bukan dunia yang macam itu. Dan itu tantangan besar menurut saya ya Bu, karena godaannya itu, cobaannya itu lebih gede dibandingkan kalau kita dewa kan Bu. Dewa itu kan ya alamnya itu penuh kasih gitu ya. Sementara kita ini kejahatan, iri hati di dunia ini tuh selalu merangsang pikiran kita untuk menjadi buta gitu ya. Jadi kalau kita bilang iri hati itu buta, nah inilah yang merancang kita menjadi buta. Dalam psikologi gitu ya, ternyata iri hati itu erat kaitannya juga dengan gangguan mental dan gangguan psikologis serta gangguan fisiologis gitu. Jadi menarik ya. Iri hati itu bisa bikin depresi Bu. Karena orang yang kita iriin tuh happy-happy aja. Bulan itu kalau saya iri sama bulan itu nggak akan mempedulikan saya gitu ya. Bulan itu akan tetap happy gitu loh. Dia tuh nggak akan peduli dengan orang yang iri hati gitu. Lah kan ya saya tuh yang depresi. Udah diiri hati tambah kemelinti. Wah pokoknya gitulah gitu. Lalu orang yang iri hati itu juga selalu cemas karena sebetulnya orang yang iri hati itu juga ada posesifnya menurut saya. Karena dia juga sebetulnya takut kehilangan apa yang sudah dia miliki gitu. Meskipun emosinya tuh bukan emosi cemburu gitu ya. Tetapi menurut saya itu ada dosanya juga kalau saya lihat. Lalu ini mix antara gangguan mental dan gangguan fisik itu insomnia Bu. Jadi kalau orang sudah sampai insomnia, ini tuh mental fisiknya tuh udah kena, gitu ya. Lalu, di zaman pandemi ini gitu ya, ini kita lebih mudah positif gitu, bukan positive thinking gitu ya. Tapi kalau kita tes antigen, PCR, virus ini tuh lebih bisa mengena kita gitu, karena imunitas kita turun. Lalu penyakit kronis, jadi kalau infeksi itu kan bukan penyakit kronis. Nah penyakit kronis yang sering terjadi pada orang yang iri hatinya besar itu jantung koroner dan cancer gitu. Maka saya ingat betul, saya punya teman cancer, saya bilang ke Bulani, Bu teman saya cancer, Bulani bilang gini, tak kasih buku ya Bu, temanmu disuruh meditasi. Wah itu kan ya saya heran, kok enggak Bu, saya kasih tahu dokter yang hebat gitu, yang bisa memberi kemoterapi gitu, enggak. Temannya Bu Susan tak beri buku ya, suruh baca, suruh meditasi gitu. Karena saya tahu penyakit kanker itu sumbernya diri sendiri. Saat itu saya gini, ketemu wong edan tenan iki gitu ya. Saya itu sebetulnya pengen mendapat masukan dokter mana yang ampuh gitu. Bulan itu enggak ngomong gitu, enggak ada dokter yang bisa nyembuhin Bu gitu. Itu yang bisa nyembuhin dirinya sendiri gitu. Lalu saya ingat buku itu saya berikan ke teman saya, meskipun saya nggak paham juga buku yang diberikan Bulan itu isinya apa gitu ya. Jadi saya masih ingat itu. Nah ternyata riset itu menunjukkan seperti ini gitu. Nah ini menarik. Nah ini riset juga menunjukkan Bu, kalau tadi riset kesehatan mental, ini riset dalam sosiologi gitu. Ternyata paham komunisme itu kalau dalam riset psikologi awal mulanya muncul itu karena sekelompok orang itu iri hatinya besar, sehingga muncul paham komunisme gitu.
Nah, sementara mengapa ada kapitalisme? Itu karena sekelompok orang itu tamak. Wah, ya ini ngeri ya, Bu ya. Ternyata setiap ideologi itu kalau kita lihat itu isinya itu loba dosa moha ya. Jadi kita perlu hati-hati dengan ideologi gitu. Kita nggak perlu fanatik dengan ideologi tertentu karena ternyata menurut riset ideologi itu mengandung LDM kalau kita nggak hati-hati. Nah, oleh karena itu sebelum saya tutup sharing saya hari ini, saya ingat Mahatma Gandhi ya. Dia itu punya gerakan yang anti isme-isme gitu. Dia tuh nggak suka isme-isme gitu. Karena isme-isme itu bikin perang gitu kalau menurut Mahatma Gandhi gitu. Nah, oleh karena itu di slide berikutnya kita bisa melihat bahwa Mahatma Gandhi itu protes terhadap kapitalisme gitu ya. Waktu itu kan Inggris ini yang menjajah Afrika Selatan termasuk India gitu. Dia protes gitu. Dia ingin memperjuangkan kesetaraan umat manusia gitu. Dia mempertahankan humanisme di dunia ini gitu. Tetapi dia nggak mau perang. Ini yang menarik. Dan saya ingat minggu lalu Bulani mengatakan membunuh adalah membunuh gitu. Nah, maka Mahatma Gandhi mengatakan, saya tuh nggak iri hati kok sama orang Inggris. Kalau dia lebih kaya dari orang India atau Afrika Selatan, it's okay, no problem. Tapi saya tidak ingin mereka itu mengeksploitasi orang yang lebih lemah gitu. Jadi sebetulnya Mahatma Gandhi kan mengatakan, saya nggak ingin ada bangsa itu nggak punya welas asih. Dan ketika pengikutnya mengatakan, ayo kita balas, nanti kalau kita sudah menang, kita bikin aturan supaya orang Inggris itu penuh penderitaan gitu ya. Itu Mahatma Gandhi mengatakan, bukan itu yang akan saya perjuangkan. Saya itu memperjuangkan kesetaraan. Itu artinya saya nggak ingin bikin ras lain atau bangsa lain itu lebih rendah dari orang India. Ini mudita ya Bu ya. Saya nggak ingin bikin orang Inggris itu turun. Enggak. Ya biarkan mereka tetap beruntung tapi jangan eksploitasi bangsa lain. Maka dia tetap mengatakan pada pengikutnya, gerakan kita adalah ahimsa, tanpa kekerasan. Gerakan kita itu adalah perdamaian. Lalu yang berikutnya adalah swadesi, ini yang menarik Bu. Mencukupkan diri. Kalau kita itu juga nggak ingin jadi negara kapitalis, cukupkan dirimu. Maka dia mengatakan pintalah baju kita sendiri. Gak perlu pabrik. Maka Mahatma Gandhi lalu ganti ya. Waktu itu kan dia disekolahkan di sekolah hukum oleh orang Inggris. Dia pakai jas Bu. Lalu dia mengatakan copot. Kita pakai kain saja. Yang bisa kita buat sendiri di India. Sehingga kita nggak perlu import dari manapun gitu. Dan kita nggak perlu juga bikin pabrik supaya untungnya banyak, itu enggak gitu. Nah, ini yang menurut saya ajaran inilah, selain kalau tadi Bulani mengatakan meditasi itu membantu kita punya pandangan benar, ajaran ini itu mengajar kita itu mengikis loba dosa moha itu loh. Jangan membalas. Cukupkan dirimu. Itu kan artinya gini, kalau jangan membalas itu kan adosa ya. Kalau mencukupkan diri itu kan aloba gitu. Kalau kamu tidak ingin menjadi lebih tinggi dari bangsa lain, itu amoha gitu ya Bu. Nah Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali untuk Bulani yang sudah melengkapi sharing saya hari ini. Marilah kita selalu mengasah pandangan benar, jangan iri hati. Kalau muncul iri hatinya, kata Bulani tadi, diamati saja gitu ya. Dirasakan saja, jangan diemoi gitu kan saat meditasi. Dan marilah kita itu mengikis kilesa. Dan Bapak Ibu sekalian, akhir kata, dengan mengikis kilesa, semoga kita semua berbahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Ya, seperti biasa komentarnya cuma satu, ciamik Bu gitu ya. Tapi karena saya tadi disinggung-singgung sama Bu Susan, saya ya nggak terima kan. Saya mesti harus balas kan gitu ya.
Ibu bapak saudara, apa yang saya pelajari juga dari Bu Susan itu adalah satu kegilaan yang tidak umum juga. Kok apa mau kapan Bu? Ya, karena banyak teman-teman saya dekat yang mengatakan ini orang siapa sih gitu. Saya ngomong wong edan, orang gila. Mereka rata-rata mengagumi Bu Susan atas kerendahan hati yang terpancar pada waktu Bu Susan yang doktor ini dengan sangat enak dan enteng mengaku dosa di hadapan kita semua. Alangkah gobloknya beliau, alangkah tololnya beliau, alangkah terganggunya beliau. Padahal itu dokter psikologi. Itu enggak gampang. Ada yang komentarnya itu mematikan, dia ngomong, ini orang gila itu. Itu pencapaiannya spiritual pasti sudah tinggi karena berani mengakui kilesannya sendiri. Sementara banyak orang tuh kalau bisa tutup supaya dia tetap wangi, indah. Ibaratnya tai dikasih box yang bagus, kasih bungkus yang bagus, kasih pita yang bagus, semprot minyak wangi. Tapi Bu Susan ini enggak, dia enak saja ngomong, saya ini agak sakit jiwa, gangguan psikologis, dengan sangat enak. Ibu bapak saudara-saudara, saya iri hati dengan sifat seperti itu, karena itu menunjukkan kalau orang berpandangan benar, itu melihat kilesa itu sudah ngerti, ini kilesa, ini kotor. Jadi ya dengan gampang kita akan ngomong, ya aku berarti masih punya kotoran yang harus PR-ku. Cuman sesederhana itu. Ternyata Bu Susan juga ndak mati, malah dipuji-puji. Kayak wale ta Bu, ya. Tapi demikianlah kebenaran. Kalau kita memang mau melakukan apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan diri, itu ternyata banyak caranya. Salah satu adalah kita bisa belajar dari Bu Susan untuk dengan enteng, dengan sangat rendah hati, dengan guyu ngekek-ngekek, saya belajar ini, saya belajar itu, saya belajar itu. Itulah kerendahan hati, itulah amuha. Semoga kita semua terus belajar karena PR kita masih banyak. Semoga semangat dan kebijaksanaan selalu menjadi harta kita dalam mencapai peningkatan-peningkatan selanjutnya. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu, sadu.